Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Andri Utama Saputra Channel. Di video part 1 sebelumnya, saya sudah sharekan 15 soal pedagogik sebagai bahan latihan teman-teman semua dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik pada program PPG dalam jabatan di tahun 2023 ini. Dan di video part kedua ini, saya ingin berbagi kembali 15 soal pedagogik lainnya yang mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Namun, sebelum saya lanjutkan, silakan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kepada topik pembahasan dalam video ini, yaitu 15 soal pedagogik yang mudah-mudahan dapat menambah referensi bagi teman-teman semuanya dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi akademik di program PPG dalam jabatan tahun 2023. Soal nomor 1. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar A. Kognitivistik, B. Behavioristik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Rekonstruktivistik. Dan jawabannya adalah B. Behavioristik. Soal nomor 2, contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru, B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. E. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. Dan jawabannya adalah C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Soal nomor 3. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal, manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. Dan jawabannya adalah D. Humanistik. Soal nomor 4. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori A. Behavioristik, B. Kognitivistik, C. Konstruktivistik, D. Humanistik, E. Sibernetik. Dan jawabannya adalah C. Konstruktivistik. Soal nomor 5. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain,
peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Enaktif, B. Intuitif, C. Ikonik, D. Simbolik, E. Konflik. Dan jawabannya adalah B. Ikonik. Soal nomor 6. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Kognitivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik, E. Sibernetik. Dan jawabannya adalah D. Konstruktivistik. Soal nomor 7. Saat ini, siswa dituntut untuk dapat belajar setiap saat dan bisa terjadi dimanapun. Hal ini terjadi karena kemajuan teknologi yang memungkinkan belajar jarak jauh dalam jaringan atau online. Pernyataan tersebut sejalan dengan teori belajar A. Sibernetik, B. Konstruktivisme, C. Behaviorisme, D. Kognitivisme, E. Humanisme. Dan jawabannya adalah A. Sibernetik. Soal nomor 8. Selama kegiatan pembelajaran, Ibu Erika lebih menekankan pada keaktifan peserta didik dalam memahami materi dan makna dari hal-hal yang dipelajari. Pembelajaran lebih ditekankan pada student center dibanding teacher center, sehingga siswa akan lebih aktif dan banyak terlibat langsung dalam pembelajaran. Teori yang mendukung dari pemaparan di atas adalah A. Kognitivistik, B. Humanistik, C. Behavioristik, D. Konstruktivistik, E. Sibernetik. Dan jawabannya adalah D. Konstruktivistik. Soal nomor 9. Pak Basir, guru bahasa Inggris SMK, dalam memberikan materi recount text pada kegiatan pendahuluan, memaparkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan penjelasan terkait dengan instrumen penilaian kepada peserta didik, di mana akan ada proyek kelompok, dan bagi kelompok yang bagus akan mendapatkan hadiah. Hal ini tentu membuat siswa Pak Basir bersemangat untuk menghasilkan proyek yang terbaik pada materi recount text. Dalam hal ini, Pak Basir menerapkan teori belajar A. Humanisme, B. Kognitivisme, C. Behaviorisme, D. Konstruktivisme, E. Sibernetik. Dan jawabannya adalah C. Behaviorisme. Berikutnya soal nomor 10. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan teori belajar A. Sibernetik, B.
kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, E. Humanistik. Dan jawabannya adalah B. Kognitif. Soal nomor 11, guru diharapkan tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat mengajar yang baik, namun kajian mendalam justru dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Hal tersebut sesuai dengan implikasi dari teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, E. Humanistik. Dan jawabannya adalah E. Humanistik. Soal nomor 12. Penerapan teori belajar di mana siswa bebas mengumpulkan data, mencoba-coba, membuat hipotesis, mencari dan menemukan pola, menyusun rumus, membuktikan benar atau tidaknya suatu hipotesis. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, E. Humanistik. Dan jawabannya adalah D. Konstruktivisme. Berikutnya, soal nomor 13. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang dimiliki, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Hal tersebut sesuai dengan implikasi dari teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Konstruktivisme, E. Humanistik. Dan jawabannya adalah D. Konstruktivisme. Soal nomor 14. Teori belajar yang mengemukakan konsep pembiasaan terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Hal tersebut sesuai dengan A. Teori belajar Pavlov, B. Teori belajar Skinner, C. Teori belajar Bandura, D. Teori belajar behavioristik. Dan jawabannya adalah A. Teori belajar Pavlov. Dan berikutnya soal nomor 15. Belajar akan lebih berhasil apabila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti rasa senang atau kepuasan. Pernyataan tersebut menurut teori belajar A. Skinner, B. Thorndike, C. Pavlov, D. Bandura. Dan jawaban yang benar adalah B. Thorndike. Baik, teman-teman, itulah 15 contoh soal pedagogik lainnya yang dapat saya sharekan kepada teman-teman semuanya. Semoga dapat menambah referensi buat teman-teman semuanya dalam menghadapi seleksi akademik pada program PPG dalam jabatan tahun 2023 ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share video ini, like, komen, dan subscribe, dan menyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Cukup sekian teman-teman semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.